Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran praktek ibadah dalam bab terakhir, bab puasa. Insyaallah ta'ala ini adalah bab terakhir dalam pembahasan praktek ibadah dalam kitab Qadha Quros. Sekarang yang akan kita bahas adalah permasalahan qadha puasa dan membayar fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa. Itu ada ketentuannya. Jadi ada hukum-hukum tersendiri bagi orang yang tidak bisa berpuasa itu, bagaimana, apakah bayar fidyah atau tidak. Nah, ini dijelaskan di sini. Yang pertama, wajib qadha dan membayar fidyah. Paham ya? Wajib qadha dan membayar fidyah. Itu bagi siapa? Yaitu bagi orang hamil atau menyusui yang khawatir akan timbul dampak negatif terhadap janinnya atau khawatir air susunya akan berkurang. Jadi kalau misalkan ada seorang ibu tidak berpuasa dikarenakan apa? Karena khawatir janinnya itu akan mendapatkan dampak negatif atau berbahaya bagi janinnya, atau khawatir kalau misalkan berpuasa ini air susunya akan berkurang, maka tidak apa-apa, tidak berpuasa. Akan tetapi wajib diqadha dan membayar fidyah. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengakhirkan qadha puasa tanpa ada uzur hingga datang Ramadan berikutnya. Misalkan ada adik ini atau ada orang itu ada uzur sehingga tidak berpuasa. Tidak ada uzur dan tidak berpuasa. Kemudian harusnya dia itu wajib mengqadhanya. Nah, ketika tahun depannya dia tidak mengqadhanya, maka di 2 tahun ke depan lagi dia wajib membayar qadha dan fidyah double. Karena apa? Karena dalam setahun setelahnya itu dia tidak bisa mengqadha puasa tersebut. Maka apa? Maka dia bukan cuma qadha doang, tapi juga wajib bayar fidyah. Kemudian ketentuan kedua, wajib qadha tanpa membayar fidyah. Bagi siapa wajib qadha tanpa membayar fidyah ini? Yang pertama, bagi orang sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi ada orang sakit dan bisa diharapkan kesembuhannya. Ini nggak apa-apa, nggak puasa, tinggal wajib mengqadha tanpa harus membayar fidyah. Yang kedua, orang berpergian yang telah mencapai jarak menempuh diperbolehkannya mengqasar sholat. Misalkan ada yang rumahnya di Lampung, sehingga ketika pulang pada bulan Ramadan itu tidak puasa karena jaraknya jauh lewat laut misalkan, maka ini nggak apa-apa, nggak berpuasa karena ada uzur dan masafah atau jarak sudah mencukupi, dan ketika qadha nggak apa-apa tanpa harus membayar fidyah. Paham ya? Yang ketiga, orang yang tidak niat puasa di malam hari, baik disengaja ataupun tidak. Nah, pada bulan Ramadan misalnya itu kan wajib tabyitun niyah atau menginapkan niat. Jadi wajib niat pada malam harinya. Kemudian ada orang tidak niat. Bagaimana hukumnya? Maka besoknya dia itu harus menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, walaupun tidak niat, walaupun dia tidak dianggap orang yang berpuasa, tapi harus menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Nah, besoknya setelah bulan Ramadan itu harus mengqadha. Tapi qadhanya ini tanpa harus membayar fidyah. Yang keempat, ada orang haid atau nifas, itu juga tidak harus membayar fidyah, wajib mengqadha, tidak harus membayar fidyah.
Kemudian yang kelima adalah orang hamil atau menyusui yang khawatir terhadap keselamatan diri dan janinnya atau anak yang disusuinya, maka ini juga tidak membayar fidyah. Jadi perbedaannya, kalau misalkan ada orang hamil khawatir terhadap janinnya akan berdampak buruk, maka dia wajib qada dan membayar fidyah. Tapi kalau misalkan ada orang hamil takut akan keselamatan dirinya sendiri, nanti akan berdampak pada dirinya sendiri, maka ini tanpa bayar fidyah. Ini adalah sesuatu yang bagus. Jadi berbeda hukumnya. Orang hamil tersebut khawatir terhadap janinnya atau dirinya sendiri. Kalau misalnya terhadap janinnya, maka dia harus membayar fidyah. Tapi kalau misalnya khawatir pada untuk dirinya sendiri, maka tidak harus membayar fidyah. Kemudian yang keenam adalah orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa sebab. Ada orang tanpa sebab apapun gak puasa, maka dia wajib mengqadha puasa Ramadan tersebut, misalnya tanpa harus membayar fidyah. Tetapi ingat, dosanya ini sangat besar. Dosa orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur ini sangat besar. Harus cepat-cepat bertaubat, karena hukumnya apa? Puasa itu wajib dari rukun Islam. Puasa bulan Ramadan itu, makanya dosanya sangat besar jika meninggalkannya. Tetapi kalau misalkan meninggalkannya itu wajib mengqadha saja tanpa harus membayar fidyah. Kemudian yang selanjutnya adalah wajib membayar fidyah tanpa qadha puasa. Paham ya? Orang-orang ini enggak wajib untuk mengqadha puasa, tetapi hanya cukup untuk membayar fidyah. Ini adalah kebalikan yang di atas tadi. Kalau yang di atas kan mengqadha puasa dan tidak membayar fidyah. Kalau yang ini membayar fidyah tanpa mengqadha puasa. Nah, bagi siapa saja? Yang pertama itu bagi orang yang sudah terlalu tua dan tidak kuat puasa. Misalkan adik-adik punya kakek atau nenek yang sudah sangat tua dan tidak kuat untuk berpuasa dan tidak mungkin untuk mengqadhanya pada setelah habis bulan Ramadan, maka enggak perlu mengqadhanya, tetapi cukup untuk membayar fidyah. Paham ya? Yang kedua, orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Misalkan ada orang umurnya itu masih 20 tahun tetapi mempunyai penyakit yang sangat parah dan tidak bisa disembuhkan, sehingga dia tidak bisa kuat berpuasa. Kemudian dan di kemudian hari dia nggak bakal kuat untuk berpuasa, maka ini juga diganti dengan apa? Dengan cukup membayar fidyah tanpa mengqadha puasa tersebut. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Sebagian hal yang perlu diketahui adalah orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, hukumnya sama persis dengan orang tua renta. Dari tadi, permasalahan wajib membayar fidyah tanpa qadha antara orang yang sudah terlalu tua dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya itu hukumnya sama. Paham ya? Hukumnya sama. Maka mereka boleh tidak berpuasa dan setiap harinya wajib untuk membayar 1 mud makanan sejumlah bilangan hari dari puasa yang ditinggalkan. Misalkan kakek atau nenek adik-adik ini tidak berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan, misalkan 30 hari atau 29 hari, maka yang dibayar mudnya itu adalah sebesar hari yang ditinggalkan itu. Jadi 1 mud untuk 1 hari. Paham ya? 1 mud, membayar 1 mud untuk 1 hari yang ditinggalkan. Kemudian permasalahan selanjutnya, tidak wajib qadha dan tidak wajib membayar fidyah. Ada orang tidak berpuasa, maka tidak wajib baginya mengqadha dan juga tidak wajib membayar fidyah. Nah, itu ada orang seperti itu. Yaitu siapa aja? Yang pertama, orang gila yang tidak disengaja. Orang gila yang tidak disengaja
itu tidak wajib mengqadha dan tidak wajib untuk membayar fidyah. Misalkan ada orang gila bawaan, di jalan-jalan ada orang gila nggak berpuasa, bagi dia nggak wajib qadha, nggak juga wajib bayar fidyah. Paham ya? Berarti kalau misalkan ada orang nggak puasa nggak diqadha, berarti hukumnya sama dengan orang gila. Padahal apa? Harusnya dia wajib mengqadha, tapi dia nggak qadha, berarti disamakan dengan orang gila. Makanya kalau misalkan ada uzur atau ada apa pada bulan Ramadan, maka harus dibayar kewajibannya, yaitu mengqadha puasanya. Paham ya? Yang kedua, bagi siapa lagi tidak wajib qadha dan tidak bayar fidyah, yaitu bagi orang mabuk tanpa disengaja. Paham ya? Misalnya apa? Karena dipaksa untuk minuman keras. Ada orang dipaksa untuk minuman keras, kalau misalkan dia nggak minum minuman keras, dia akan dibunuh. Kemudian dia diminumi minuman keras, mabuk, padahal besoknya puasa, maka dia tidak wajib qadha dan tidak wajib bayar fidyah. Catatan, fidyah adalah denda. Paham ya? Tadi kita menyebutkan fidyah adalah denda sebab meninggalkan puasa. Berapa denda tersebut yang wajib dibayar orang yang meninggalkan puasa? Yaitu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7 ons atau 544 gram atau setengah kilo dari makanan pokok dengan kriteria seperti dalam zakat fitrah. Jadi misalkan di Indonesia kebanyakan beras, ya beras, berarti 1 mudnya itu berupa beras. Kalau misalkan di Yaman, misalkan makanan pokoknya bisa beras dan bisa gandum, maka bisa mengeluarkan gandum atau beras. Jumlah fidyah yang harus disesuaikan dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Misalkan dia tidak puasanya, ada orang yang tua tidak berpuasa selama 12 hari dan tidak kuat untuk mengqadhanya, maka dia wajib mengeluarkan 12 mud, 1 mud untuk setiap harinya. Semisal atau contoh lain, meninggalkan puasa 3 hari, berarti dia harus membayar 3 mud. Meninggalkan puasa 5 hari, maka dia harus membayar 5 mud. Meninggalkan puasa 30 hari, maka harus membayar 30 mud. Begitu seterusnya. Ini adalah mud bagi orang yang meninggalkan puasa atau membayar fidyah. Yang kedua, orang meninggal yang masih mempunyai tanggungan puasa wajib dengan tanpa uzur, padahal sebelum meninggal dia memiliki kesempatan untuk mengqadhanya, maka puasanya dapat diganti dengan membayar fidyah atau diqadha oleh ahli waris atau kerabatnya. Misalkan ada namanya si Mamat ini tidak berpuasa tanpa uzur. Di tahun setelahnya dia harusnya bisa untuk mengqadhanya, tetapi diundur-undur sama dia, tidak langsung mengqadhanya. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian Mamat ini wafat, padahal dia belum mengqadha puasa tahun kemarin. Nah, bagaimana hukumnya? Maka boleh qadhanya ini, misalkan dia ini punya nggak puasa tanpa uzur 3 hari, maka bagi ahli waris atau kerabatnya boleh mengganti 3 hari tersebut dengan 3 mud. Atau ada diganti, diqadhoi, dipuasai oleh ahli warisnya. Misalkan Mamat ini punya anaknya ini kemudian mengqadha puasanya Mamat, ini juga diperbolehkan sehingga Mamat ini tidak mempunyai tanggungan puasa lagi. Paham ya? Yang ketiga atau yang terakhir adalah fidyah harus diberikan kepada fakir miskin secara utuh, tidak boleh dikurang-kurangi, tidak boleh dibagi-bagi 1,5 kilo dibagi-bagi lagi, tidak boleh. Jadi harus 1 mud secara utuh. Jika seseorang memiliki tanggungan membayar fidyah sebanyak 3 mud, maka boleh dibayar sekaligus dalam satu waktu atau diangsur-angsur selama 3 hari. Misalkan ada orang tidak puasa, Mamat ini tidak puasa selama 3 hari, maka di kemudian hari dia tidak bisa membayarnya karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya.
maka dia boleh membayar 3 mud dalam satu hari, langsung sekaligus bayar 3 mud dalam satu hari. Atau apa? Atau membayar setiap harinya 1 mud, dicicil, nggak langsung membayar 3 mud, itu juga diperbolehkan. Begitu juga boleh diberikan kepada 1 orang atau 3 orang-orang fakir tersebut. 3 orang fakir miskin, misalkan tadi Mamat itu wajib membayar 3 fidyah, boleh 3 fidyah itu atau 3 mud tersebut diberikan kepada 1 orang. Boleh juga 3 fidyah itu diberikan kepada 3 orang dengan masing-masing ini 1 mud. Paham ya? Ini harus diperhatikan untuk puasa, apalagi kalau kita punya saudara atau kerabat yang tidak bisa berpuasa, misalkan, ini harus diketahui hukum-hukumnya. Paham ya? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.